Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak
tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ayat ini Allah mengatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini contohnya orang. Apabila kita nasihat dia, jangan bikin kerusakan di bumi ini, dia tetap juga membuat suatu kerusakan di bumi ini. Apa contoh-contoh kerusakan? Bikin gaduh, bikin pertengkaran, ya. Kadang-kadang kita memancing orang supaya orang amarah, memancing orang supaya orang gelisah. Itu namanya bikin kerusakan namanya. Itu salah satu bikin perpecahan, bikin kita, kalau kita biasanya persatuan kita sangat bagus sekali, itu nama merusakkan persatuan dan kesatuan. Itu yang sangat berbahaya. Nah, ini contohnya apa yang merusak itu, ya, di muka bumi. Kalau dulu kita aman-aman, damai-damai, ya, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, tetap kita bersatu jua di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada di antara orang yang tidak senang seperti itu, dia bikin gaduh, bikin kacau. Salah satu bikin kacau apa yang sangat berbahaya sekali, yang sangat mendasar sekali, adalah dia meminta kepada Menteri Agama supaya ayat Quran itu dihapuskan sebanyak 300 ayat. A'udzubillah min zalik. Al-Quran itu yang sangat dasar sekali, yang wahyu Allah. Tidak ada haknya manusia untuk menghapus ayat tersebut. Dia berani mengatakan seperti itu. Ini merupakan suatu perusakan yang sangat fatal. Makanya saya secara pribadi itu mendukung tanggapan Bapak Menko Polhukam terkait Pendeta Saifuddin Ibrahim tentang penista agama tersebut. Saya juga berharap mendukung supaya dapat kita tindak secara hukum sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, supaya negeri kita ini aman dan damai seperti biasa. Itu yang saya harap sekali. Jadi ayat-ayat agama ini gunanya begitu, untuk menanam rasa kasih sayang sesama manusia, bahkan sesama hewan. Rahmatan lil alamin, bukan saling kita mengganggu. Nah, jadi kalau gitu kalau kita sudah ingin mengganggu kitab-kitab suci, itu sudah berbahaya, itu penista agama namanya. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam itu dapatlah terwujud hendaknya. Ya, dengan itu juga saya juga doa kepada Bapak Menko Polhukam, semoga dia sehat selalu, dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Tetap Allah bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita citakan bersama ini terwujudlah hendaknya. Negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang penuh dengan persatuan dan kesatuan. Mari kita kokohkan supaya tidak ada lagi perpecahan di dalam negeri yang kita cinta ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.